wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah manajemen layanan pelanggan akan menjelaskan mengenai materi manajemen layanan pelanggan. Kelompok 2 terdiri dari Fatul Goza, Nisa Amalia Putri, dan Putri Usin Nisa Sibuan. Untuk selanjutnya dari nomor 1 sampai nomor 4 akan dijelaskan oleh Nisa. Kepada Nisa dipersilakan. Baik, terima kasih Putri. Yang pertama ada customer service, yang merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat memberikan pengetahuan akan produk dan jasa kepada pelanggan internal maupun eksternal dengan cara mengetahui dan memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan, sehingga mendapatkan nilai kepuasan dari pelanggan dan berorientasi pada penyelesaian masalah yang dialami. Beralih ke layanan bergeser dari ketergantungan pada manufaktur untuk fokus pada penyediaan tepat waktu dan kualitas layanan. Yang kedua ada service culture, yang merupakan budaya dari sebuah kelompok atau organisasi yang memprioritaskan layanan pelanggan melalui berbagai faktor, termasuk nilai, kepercayaan, norma, ritual, dan praktiknya. Lalu, ada pun kinerja karyawan pada service culture yang bisa dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, realistis, understandable, measurable, believable, dan attainable. Kemudian juga yang harus dilihat karena merupakan hal penting, yaitu tingkat layanan yang bisa dibedakan menjadi 6, yaitu kriminal, basic, expected, desire, surprising, dan unbelievable. Yang ketiga ada komunikasi verbal, yang merupakan proses penyampaian informasi melalui kata-kata yang diucapkan atau ditulis seperti presentasi, wawancara, pidato, dan lain sebagainya. Tips untuk berkomunikasi secara verbal yang efektif, yaitu berbicara dengan jelas dan terstruktur, mendengarkan dengan seksama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan menjaga nada bicara yang tepat. Dan yang terakhir ada komunikasi nonverbal, yang merupakan pesan yang disampaikan melalui gerakan, gerak tubuh, posisi tubuh, kualitas vokal, dan berbagai sinyal yang dikirim oleh seseorang yang tak terucapkan. Cara untuk berkomunikasi secara nonverbal yang efektif, yaitu menggunakan bahasa tubuh yang positif, menjaga kontak mata, dan menyesuaikan diri dengan budaya atau lingkungan yang berbeda. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh Putri. Terima kasih kepada Nisa. Untuk selanjutnya dari nomor 5 sampai nomor 8 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama mengenai karakter pendengar yang baik. Di sini termasuk pada mendengar dan menyimak. Ini penting bagi customer service dengan tujuannya itu untuk kita tahu dan bisa memberikan solusi yang tepat untuk para customer. Yang kedua ada menghindari kesalahpahaman. Nah, pada karakter pendengar yang baik ini ada beberapa tipe ya, ada 5. Yang pertama ada empati, yaitu memberikan sikap yang tulus dan bersifat individual. Kemudian ada understanding, itu memahami apa yang disampaikan oleh pelanggan. Ketiga ada patience atau sabar mendengarkan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian ada attentiveness, itu secara aktif memperhatikan customer yang sedang berbicara. Dan terakhir ada objectivity atau mengulas kembali semua pembicaraan yang disampaikan oleh customer. Kemudian ada mengidentifikasi perilaku pelanggan atau yang disebut customer behavior. Ini bagaimana perilaku konsumen ketika melihat suatu barang atau jasa dari pandangan mereka masing-masing. Nah, kita bisa temui atau kita umpamakan juga ke dalam beberapa tipe. Yang pertama ada kerbau, itu ciri-cirinya tidak ingin berdiskusi atau juga tertutup dan pemalu. Kemudian ada cara menanganinya, berikan waktu untuk memutuskan, kemudian sabar dan terus gali informasi tanpa memaksa. Kemudian ada tipe burung hantu, tahu apa yang diinginkan dan suka pelayanannya yang ramah. Cara menangannya itu berikan pelayanan yang hangat, penuh perhatian dan sopan. Kemudian ada tipe hiu, itu tahu apa yang mereka inginkan dan langsung pada pokok permasalahan. Cara menanganinya jangan bicara basa-basi dan tawarkan bantuan terhadap kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Kemudian ada tipe bebek, itu ciri-cirinya kurang tahu apa yang diinginkan, ramah dan terbuka. Cara mengatasinya, basa-basi, tidak berlebihan, kemudian berikan pelayanan yang pribadi. Selanjutnya nomor 7 itu mengenai mengidentifikasi service breakdown. Itu adalah situasi di mana ketika pelanggan tidak mendapatkan tingkat layanan tertentu sesuai dengan harapan mereka. Itu ada di dua bagian, expectation for people dan expectation for product and service. Kemudian ada mengidentifikasi service recovery. Itu adalah berbagai hal yang akan dilakukan oleh perusahaan setelah terjadinya suatu kegagalan pada jasa atau layanan. Jadi perusahaan gimana caranya mengatasi hal tersebut. Nah, ada 5 tahapan dari cara menanganinya. Yang pertama itu meminta maaf, yang kedua mengambil tindakan, yang ketiga kompensasi kepada pelanggan, yang keempat ada menawarkan solusi, dan yang kelima ada melakukan tindak lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Goza. Kepada Kak Goza, silakan. Baik, terima kasih Putri Justin. Dalam hal ini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu materi yang ke-9 yaitu customer service di first world, yaitu keanekaragaman atau keberagaman pelanggan. Jadi dalam materi ini membahas tentang keberagaman pelanggan dan bagaimana cara mengatasinya. Contoh seperti melihat nilai budayanya dalam hal berpakaian, ataukah dalam hal tingkah laku, logat, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya mengatasi perbedaan bahasa, karena keberagaman bahasa pastinya berbeda bahasa juga. Lalu cara mengatasinya adalah harus mendengarkan dengan sabar, berbicara dengan jelas dan perlahan. Lalu hindari humor atau sindiran, karena dalam berbeda bahasa takutnya ada salah kata yang terucap. Lalu selanjutnya
bagaimana cara mengatasi pelanggan eee, dengan pelanggan yang memiliki keterbatasan untuk pendengaran, yaitu salah satunya bicara lebih keras atau gunakan ekspresi wajah untuk menekankan kata kunci agar orang yang memiliki keterbatasan pendengaran itu, paham apa yang kita bicarakan. Lalu selanjutnya pelanggan yang memiliki keterbatasan dalam melihat, caranya adalah tawarkan pelanggan untuk memandu duduk. Lalu apabila saat kita berjalan, lambaikan tangannya agar kita bisa memandu jalannya. Lalu yang terakhir, pelanggan dengan keterbatasan fisik, yaitu, untuk pelanggan yang keterbatasan fisik, kita tidak boleh seenaknya, membantu tanpa seizin pelanggan tersebut. Karena kita menghindari, pelanggan merasa bahwa, kita itu merendahkan mereka. Jadi apapun yang kita bantu, contoh seperti mendorong kursi rodanya, itu kita harus melalui izin. Lalu ke materi selanjutnya, teknologi dalam customer service. Dalam materi ini kita diberitahu bahwa teknologi sangat membantu atau, sangat meningkatkan layanan pelanggan agar lebih berkualitas, efisien, dan efektif. Lalu contohnya seperti, call center dan helpdesk. Keuntungan teknologi ini adalah bisa mengurangi staf dan biaya, lalu meningkatkan efektivitas layanan, namun tetap saja ada kekurangannya, yaitu seperti mahal untuk up to date, lalu harus memiliki orang yang terlatih untuk bisa menggunakan teknologi tersebut. Langsung selanjutnya, materi yang terakhir adalah loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan menurut saya adalah hal terpenting bagi suatu bisnis, apalagi sebagai customer service untuk, berpengaruh ke perusahaan. Tanpa adanya kepercayaan, sebesar apapun perusahaan, feedback yang diberikan pelanggan kepada perusahaan itu akan jelek. Atau kalau bisa disebut WOM-nya nanti akan berdampak, negatif, tidak akan positif, yang membuat perusahaan semakin jelek popularitasnya. Maka dari itu sangat penting membangun manajemen hubungan pelanggan atau CRM, agar meningkatkan loyalitas pelanggan dengan cara bersemangat dalam melayani, kontak awal yang positif, lalu mencari tahu kebutuhan pelanggan, dan lain sebagainya. Mungkin, dalam 3 materi ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, silakan lanjut, Mas. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.